Pada era 2000-an, televisi Indonesia mengalami fase eksperimental yang mencoba memanfaatkan ruang kosong di jam-jam larut malam. Ketika stasiun-stasiun TV swasta berlomba mencari format baru yang murah, namun tetap mampu mempertahankan penonton, muncullah sebuah fenomena yang dulu terasa aneh tapi nyata, kuis tengah malam. Di jam-jam ketika biasanya layar kaca mulai sepi, justru muncul berbagai program interaktif yang mengundang penonton untuk menelepon, menjawab pertanyaan, dan memenangkan hadiah uang tunai atau berupa gadget. Tayangan ini memenuhi layar kaca antara tengah malam hingga menjelang subuh, menghadirkan campuran hiburan, tebak-tebakan logika, dan interaksi langsung yang membuatnya tampak hidup di saat seluruh kota sepi. Fenomena ini kini dianggap sebagai salah satu babak unik dalam sejarah pertelevisian Indonesia. Masa ketika TV analog masih mendominasi, internet belum menjadi hiburan utama, dan penonton masih merasakan kegembiraan dari hal-hal sederhana, seperti menanti telepon tersambung dan mendengar nama mereka dipanggil oleh host. Dengan latar studio minimalis, seringkali hanya layar digital, papan tulis, atau backdrop sederhana, seorang host tampil sangat bersemangat, bahkan di jam 2 pagi. Mereka memanggil penonton, memancing adrenalin, dan menjaga suasana tetap hidup. Acara ini akan dipandu oleh host yang merupakan seorang artis perempuan yang saat itu memiliki image seksi. Kehadiran host ini adalah magnet untuk menarik penonton, terutama kaum adam. Salah satu kuis tengah malam yang saat itu populer adalah kuis Bisik-Bisik Malam. Kuis ini tayang di Stasiun Televisi Pendidikan Indonesia atau TPI setiap Senin hingga Jumat, sejak pukul 2 hingga 4 pagi. TPI, Televisi Pendidikan Indonesia, yang saat itu sedang berada dalam masa transisi dari citra pendidikan menuju hiburan keluarga. Di antara berbagai program yang muncul, kuis Bisik-Bisik Malam menjadi salah satu yang paling fenomenal, bukan karena kemegahannya, tetapi justru karena kontroversinya. Bayangkan saja, televisi yang selalu lekat dengan citra pendidikan, tiba-tiba menayangkan sebuah acara yang dinilai jauh dari kata mendidik. Kuis ini isinya sebenarnya sederhana saja. Pembawa acara akan mengajak pemirsanya untuk mengirimkan pesan premium bertarif Rp2.000, kemudian pembawa acara akan menelpon dan mengajukan soal-soal pilihan ganda yang amat sangat gampang ditebak kepada pengirim terpilih. Dan bila menjawab dengan benar, maka orang terpilih tersebut berhak atas hadiah berupa ponsel atau uang tunai. Lantas, apa yang membuat kuis ini berbeda? Yakni tampilan dan gaya para hostnya yang berpenampilan sangat menggoda dan terkesan sangat manja dalam gestur tubuhnya. Ditambah lagi dengan tampilan busananya yang menonjolkan lekuk tuhu. Kehadiran kuis ini di TPI seakan mengubah citra stasiun televisi tersebut. Biasa, Bapak nonton sama siapa sekarang? Sendiri, ini istri lagi tidur nih, nganggur gue. Berdetak lebih kencang, seperti genderang mau perang. Acara ini dipandu oleh pembawa acara yang semuanya adalah wanita, mulai dari Yeyen Lydia hingga Rahmah Azahri. Dalam keseharian artis-artis ini memang kerap berpenampilan seksi. Saat itu, penonton tidak peduli kepada pertanyaan maupun hadiah yang ditawarkan dalam kuis Bisik-Bisik Malam ini. Minatnya tertancap pada gerak-gerik dan perkataan para hostnya. Seperti saat Yeyen Lydia meladeni perkataan kru yang berada di luar layar, ia memegang dadanya sendiri sambil berkata, "Mbak, itu nyuruh aku pegangin." Berjoget dan bernyanyi, atau saat Rahmah Azahri bicara kepada pemirsa, "Ayo kirim, jangan tidur dulu, bangun, semuanya bangun." Apanya nih yang bangun? Ditambah lagi dengan gestur tubuh para hostnya yang menggoda. Mbak Eni, kata Jeng Olive katanya yang suruh pegangin. Gak pada, Bu. Iya dangdutnya, Mak. Evita Mala. Ayo ketik deh. Kamu jangan tidur dulu, bangun deh. Semuanya bangun. Apa?
Maksudnya wake up. Kuis Bisik-Bisik Malam TPI adalah salah satu program unik yang pernah mewarnai dunia pertelevisian Indonesia. Ia bukan tayangan prime time, bukan acara besar, bukan juga produksi megah. Namun nyatanya, program ini menjadi favorit banyak pemirsa, terutama kaum Adam. Demi menonton acara ini, mereka rela begadang, bahkan menontonnya pun harus sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan keluarga yang lain. Ya maklum saja, karena saat itu televisi masih menjadi saluran hiburan utama, bahkan kehadiran handphone pun belum secanggih sekarang. Sebenarnya saat itu, kuis bisik-bisik bukanlah pemain tunggal. Waktu itu ada acara serupa seperti misalnya di Global TV menayangkan kuis F1 Sensation dan Kejar Rejeki, serta ada pula acara-acara jenis lain dengan format yang hampir sama, misalnya komedi tengah malam di LaTV. Entahlah, kenapa dahulu acara-acara seperti ini bisa dengan bebas ditayangkan televisi nasional.